Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Amma ba'd. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwat sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Markas Inayah yang berbahagia, kembali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan hidayahnya sehingga kita dapat diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat kembali bersua dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwan sekalian, pada kesempatan yang lalu kita sudah pernah membahas tentang zamul istijal atau ketergesa-gesaan yang buruk atau buruknya ketergesa-gesaan. Kita sudah sebutkan contoh dari para nabi terdahulu, dan juga kita juga sudah sebutkan tentang ketergesa-gesaan apa saja yang secara mutlak itu adalah buruk atau tidak baik. Dan di akhir sesi kita juga sudah sempat menjanjikan dalam bahasan selanjutnya kita akan bahas tentang ketergesa-gesaan yang diperbolehkan atau bahkan ketergesa-gesaan ini atau bersegera atau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, bukan hanya dibolehkan, bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bersegera di dalamnya. Yang paling pertama dari bentuk atau ketergesa-gesaan atau bentuk yang tidak bisa ditunda atau sesuatu yang harus kita segerakan adalah sesuatu hal yang berkaitan dengan akhirat. Kalau dalam masalah dunia, maka kita diperintahkan untuk tenang, kita diperintahkan untuk tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru di dalamnya. Namun dalam urusan akhirat seperti urusan-urusan ibadah, urusan-urusan akhlak, urusan-urusan tauhid, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan-ketaatan yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersegera dalam melaksanakannya. Bersegera dalam melaksanakannya, bukan bersegera dalam pelaksanaannya. Ya, perlu digarisbawahi. Maksudnya seperti apa? Contohnya begini. Dalam sholat, kita sepakati bahwasanya sholat adalah salah satu bentuk ketergesa-gesaan atau salah satu bentuk yang ibadah akhirat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk bersegera dalam melaksanakannya. Dalam sholat, ya, tatkala kita mendengar azan, maka kita segera untuk mengambil air wudu dan segera untuk pergi ke masjid. Nah, ini adalah bentuk bersegera dalam melaksanakan ibadah, bersegera dalam melaksanakan ibadah. Nah, namun tatkala kita melaksanakan ibadah tersebut, ketika kita berada dalam sholat, maka kita diperintahkan untuk tenang atau ada. Kita diperintahkan untuk tidak terburu-buru untuk menyelesaikan ibadah tersebut. Nah, ini adalah tergesa-gesa dalam pelaksanaan ibadah. Beda ya antara dalam melaksanakan ibadah dan dalam pelaksanaan ibadah. Perlu dibedakan. Contoh lain adalah dalam haji misalkan. Ketika kita sudah memiliki dana yang cukup atau kita memiliki kemampuan, maka kita segera untuk mendaftar untuk menjadi bagian dari kafilah tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala ya. Namun tatkala kita melaksanakan manasik haji, ya, kita diperintahkan untuk tenang dan tidak terburu-buru dalam melaksanakan ibadah tersebut. Tidak bersegera untuk cepat selesai dalam ibadah tersebut. Ini adalah bentuk contoh sederhana dari bersegera untuk dalam melaksanakan, bukan dalam pelaksanaannya. Dan dalam semua hal saya kira seperti itu. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "At-tu'adatu fi kulli syai'." At-tu'adah fi kulli syai'. Bahwasanya ketenangan itu harus ada di semua perkara, illa fi amalil akhirah, kecuali dalam amalan-amalan yang sifatnya ukhrawi, amalan-amalan akhirat, amalan-amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan-kebaikan yang
akan nanti dipanen di hari akhiratnya. Para ulama menjelaskan bahwasanya qaidnya adalah illa fil akhirah, bahwa ada atau ketenangan harus ada di amalan-amalan dunia, karena amalan-amalan akhirat ini sudah keluar daripada kalimat fi kulli syai' dalam segala sesuatu ini. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwa dalam surat Al-Mu'minun, ya, dalam surat Al-Mu'minun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan dan mereka lah orang-orang yang akan lebih dulu memperolehnya. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa mereka yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang pertama takut karena azab Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka sangat berhati-hati dalam menjalani kehidupan dunia ini, dan juga orang-orang yang beriman tatkala dia mendapatkan tanda-tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang bersegera dalam berinfak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dilihat dari ayat-ayat yang ada sebelumnya, yaitu ulaika alladzina atau innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Ya, mereka adalah orang-orang yang takut azab Allah Subhanahu wa taala dan sangat berhati-hati. Dan walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun, dan mereka adalah orang-orang yang beriman karena melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun ila rabbihim raji'un, dan mereka adalah orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan atau bersedekah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang penuh dengan rasa takut, karena mereka tahu bahwasanya sungguhnya mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mereka ini ulaika yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan, dan mereka lah orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya. Imam Al-Ghazali menyebutkan sebuah perkataan dari Hatim Al-Asam, bahwa dia mengatakan tentang lima hal yang diperbolehkan dalam bersegera, atau 5 hal yang diperbolehkan untuk tergesa-gesa, ya. Beliau mengatakan al-ajalatu minasyaitani, bahwasanya ketergesa-gesaan itu berasal dari syaitan, ya. Illa fi khamsatin, kecuali dalam 5 perkara. Yang pertama adalah it'amut ta'am. Pertama adalah memberikan makan kepada seseorang atau menghadirkan makanan, ya. Ini tidak bisa kita bayangkan, ya, misalkan kita mengundang seseorang untuk makan, kemudian kita baru menyiapkan makanan itu saat dia datang. Ini sangat kurang tepat, ya. Kita bisa bayangkan, misalkan kita diundang oleh seseorang untuk menghadiri jamuan makan. Nah, tatkala kita datang ke jamuan makan tersebut, ternyata makanan itu baru mau dimasak, ya, kan. Dan kita membiarkan, ya, atau kita dibiarkan untuk menunggu 1 jam 2 jam sampai hidangan itu bisa dihidangkan atau bisa dimakan. Ini adalah satu hal yang kurang beradab, ya, dalam tanda kutip, kepada tamu. Kurang tepat untuk dilakukan, bukan kurang tepat untuk dilakukan, karena ya bisa jadi nanti ketika kita diundang dalam hal tersebut, kita bahkan berpikir bahwasanya, ya, kalau saya tahu bahwasanya makanan itu baru akan dihidangkan, ya saya akan memilih untuk pulang atau beli makanan di luar, sehingga saya bisa menikmati makanan tersebut. Karena menunggu makanan itu dihidangkan adalah satu hal yang tidak mengenakan, ya, tidak asik gitu loh. Kita harus nunggu makanan sampai dihidangkan. Itu pertama. Itu apa? Yang kedua adalah tajhizul mayyit. Disebutkan adalah penyelenggaraan atau penyelenggaraan jenazah. Ketika ada seorang yang meninggal dunia, maka sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah agar menyegerakan dalam tajhizul jenazah, dalam penyelenggaraannya, dalam penyelenggaraan si mayit tersebut. Baik. Yang ketiga yang beliau sebutkan adalah watazwijul bikr, dan menikahi seorang perawan, ya. Ini yang beliau sebutkan.
Ya, karena Rasulullah SAW juga menyebutkan man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, barang siapa yang sudah memiliki kemampuan untuk melaksanakan atau untuk menikah, maka ya hendaknya dia menikah ya. Kalau seandainya dia tidak memiliki hal-hal yang menunda dia untuk melaksanakan pernikahan, maka ya lebih cepat lebih baik ya, lebih cepat lebih baik, dan yang lebih baik adalah yang lebih tepat, yang lebih baik. Cepat atau tidaknya tergantung dengan seseorang ya, beda orang beda kondisi. Beda orang beda kondisi, tergantung dengan kemampuan dan adakah hal-hal yang menghalangi dia untuk melaksanakan hal tersebut, misalkan dalam menuntut ilmu, atau dia masih memiliki suatu hal yang menghalangi dia untuk melaksanakan pernikahan. Yang keempat yang beliau sebutkan, yang disebutkan oleh Hatim al-Asam adalah qada'ud-dain, yaitu melunasi hutang ya. Beliau sebutkan melunasi hutang. Ini termasuk adalah hal yang sangat-sangat harus untuk disegerakan, karena Nabi SAW juga menyebutkan bahwa orang yang menunda untuk membayar hutang padahal dia mampu adalah seorang yang zalim. Beliau bersabda, matlul ghani zulmun. Maksudnya penundaan pembayaran hutang dari orang yang kaya adalah sebuah kezaliman ya. Kita mungkin berpikir maksudnya kezaliman ini kezaliman yang seperti apa gitu, kezaliman seperti apa. Nah, setidaknya ada beberapa hal yang menyebabkan dia ini disebut sebagai orang zalim. Yang pertama adalah karena dia menunda hak orang tersebut. Kita bayangkan bahwasanya hutang ini, misalnya kita berhutang kepada seseorang, itu kan harta dia. Ketika kita mampu, maka kita harus segera mengembalikan haknya. Ya, ketika kita menahan uang itu di kita atau di diri kita sendiri, maka secara tidak langsung kita menahan haknya untuk digunakan. Ya. Hal yang seharusnya bisa dia manfaatkan untuk kebutuhan dia secara pribadi, ya kita tahan, sedangkan dia tidak bisa memanfaatkan harta yang dia miliki sendiri ya, bukan harta kita, tapi harta dia sendiri ya. Harta dia sendiri tidak bisa dia manfaatkan untuk kebutuhan-kebutuhan dia sendiri. Maka itu kezaliman pertama. Kedua, kezaliman adalah dengan kezaliman ketika kita menahan hutang seseorang. Mungkin apalagi zaman sekarang ini ya, mungkin kalau kita tahan hutangnya 1 atau 2 bulan nggak ada masalah, tapi ketika kita tahan dalam jangka waktu tertentu, jangka waktu yang lama, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, maka secara tidak langsung kita mengurangi nilai dari uang yang dia miliki ya. Karena dari tahun ke tahun itu nilai mata uang mengalami penurunan atau yang bisa kita sebut dengan inflasi ya. Misal kita berhutang kepada seseorang pada tahun 2008 atau 2007, 2008 lah. Kita berhutang 5 juta. Pada saat itu, tahun 2008, uang 5 juta bisa dibelikan tanah kapling ya, tanah kapling. Sedangkan pada tahun 2022, ketika kita menahan uangnya sampai 14 tahun ke tahun 2022, tidak bisa uang 5 juta itu dibelikan tanah kapling ya, nilainya tidak sama. Bahkan tanah yang dulu harganya 5 juta yang sekarang mungkin harganya sudah 10 kali lipat, 50 juta. Begitu pula dengan barang-barang yang lainnya, beli emas misalkan, atau beli barang-barang kebutuhan pokok. Dulu uang 5 juta sangat berharga, namun ketika kita menahan sampai 15 tahun, maka nilainya akan sangat turun ya. 5 juta yang dahulu kita pinjam dengan 5 juta yang sekarang ada, ini sangat berbeda nilainya. Itulah bentuk kezaliman, karena kita mengurangi secara tidak langsung ya, secara tidak langsung mengurangi nilai dari uang si yang punya uang atau orang yang memberikan hutang kepada kita ya. Bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis juga menyebutkan tentang seorang yang melakukan sebuah amalan kebaikan, ya, berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian syahid. Bayangkan amalan apa lagi yang lebih baik daripada hal tersebut gitu loh. Ya, berjihad kemudian syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Bahkan ini termasuk amalan-amalan zirwah sanami, apa amalan-amalan puncak daripada seorang muslim. Puncaknya, intinya atau yang paling tinggi amalan dari seorang muslim adalah jihad. Ya,
jihad fisabilillah, kemudian beliau syahid, ya, mati syahid. Ya, orang yang mati syahid adalah orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga. Namun Rasulullah SAW menyebutkan tentang sebuah kondisi di mana orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala kemudian meninggal mati syahid, dia tidak bisa masuk surga, ya. Tidak bisa masuk surga, ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi law anna rajulan qutila fi sabilillah thumma uhya thumma qutil marratain." Ya, beliau sebutkan marratain. "Wa alaihi dainun ma dakhala al-jannah hatta yuqda anhu dainuhu." Rasulullah menyebutkan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ya, demi Allah Subhanahu wa taala, seandainya ada seorang laki-laki yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dihidupkan lagi, kemudian terbunuh lagi, jihad, syahid lagi, ya. 2 kali beliau syahid ini, 2 kali syahid. Meninggal yang pertama, kemudian dihidupkan lagi, kemudian syahid lagi. Bukan hanya sekali mati 2 kali. Dan masih punya hutang, maka dia tidak akan masuk surga sampai hutangnya itu dilunasi. Ini sangat berbahaya perkara-perkara tentang hutang ini. Itu yang keempat, ya. Dalam hal yang beliau sebutkan memang berkaitan dengan masalah hutang, ya, secara spesifik berkaitan dengan masalah hutang. Namun bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya ini berkaitan dengan masalah-masalah hak-hak manusia secara umum, bukan hanya masalah hutang saja. Misalkan masalah kezaliman yang kita lakukan, misalkan kita menyakiti seseorang, maka kita harus bersegera untuk meminta maaf. Dalam urusan-urusan warisan, kita harus segera untuk membahagiakannya dan lain. Berkaitan dengan hak-hak seorang muslim, maka kita harus segerakan untuk melaksanakannya, ya, untuk menyelesaikannya. Yang kelima, yang beliau sebutkan, yang disebutkan oleh Hatim Al-Asam adalah taubat dari dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini juga senada dengan yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Di antaranya adalah dalam surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau berfirman, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kalian kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Dan orang-orang yang ketika dia melakukan fahisyah, melakukan perbuatan dosa, atau zalamu anfusahum, atau mereka menzolimi diri mereka sendiri, ya, yaitu dengan perbuatan dosa, ya. Kenapa dosa disebut dolimul anfusahum, dolimul nafsi, atau menzolimi diri sendiri? Karena memang asar dari perbuatan dosa itu akan kembali kepada kita, ya, kembali kepada kita entah di dunia maupun di akhirat. Maka orang yang melakukan dosa, maka dia disebut orang yang menzolimi dirinya sendiri, karena apa yang dia tanam akan dia tuai nantinya di hari kiamat. Ya, Allah sebutkan zakarullah, ya, orang yang melakukan dosa dan zalim terhadap dirinya sendiri, kemudian dia zakarullah, kemudian mengingat Allah Subhanahu wa taala, fastaghfiru lidzunub, dan langsung meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang dia lakukan. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapa lagi yang mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam banyak ayatnya perintah untuk bersegera atau cepat-cepat dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kenapa harus bersegera dalam taubat? Mungkin ada yang berpikir seperti ini. Saya melakukan dosa 1 kali, kemudian saya bertobat, kemudian nanti melakukan dosa 2 lagi, kemudian tobat lagi, dosa lagi, tobat lagi, dosa lagi, tobat lagi. Kenapa nggak dikuburkan aja langsung? Misalkan tiap bulan nunggu dosanya numpuk baru tobat, ya kan? Kan 1 kali tobat bisa banyak dosa. Mungkin ada yang berpikir seperti itu, ya. Ada yang berpikir seperti itu, ya, supaya nggak terlalu banyak effort dalam bertobat kepada Allah Subhanahu. Kayak kalau kita tobat terus dosa lagi kan malu gitu, kan malu, ya. Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Namun jawaban yang paling sederhana adalah karena kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia, kita tidak tahu kapan ajal menjemput kita, ya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, sebagai orang yang menyesal nanti di hari kiamat, kenapa saya tidak bertobat, ya.
Betul, banyak orang yang kita lihat, mungkin orang-orang yang berpikir seperti itu adalah orang-orang yang merasa bahwasanya dirinya masih muda, masih sehat, masih kuat, masih bisa hidup dalam jangka waktu yang lama ya. Saya tobat nanti ketika waktu tua ya. Ketika saya masih muda ya saya foya-foya, nanti kalau tua saya baru tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Muda waktunya kita untuk berkreasi dan memanfaatkan masa-masa kenakalan-kenakalan kita di dunia misalkan. Kemudian nanti kalau tua waktunya kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ya sekali lagi banyak orang yang bertobat, banyak orang yang banyak orang yang kita lihat sehat, dalam keadaan sehat, namun ternyata dia meninggal ya. Betapa banyak orang yang juga ketika bermaksiat dalam malam hari, kemudian pada saat dia menutup mata dia tidak pernah membuka matanya. Padahal dia sudah ingin bertobat, tapi nanti pada pagi hari saya mau tobat. Pada hari maksiat, paginya mau tobat. Ternyata ketika dia meninggal, ketika dia menjamkan matanya, dia tidak pernah membuka matanya lagi. Yaitu. Kemudian yang kedua, kenapa harus bersegera untuk bertobat? Karena semakin ditunda tobat itu, maka semakin susah kita untuk bertobat. Kenapa? Karena semakin banyak maksiat yang kita lakukan, maka semakin menjadikan kita untuk terbiasa dalam hal tersebut dan tidak lagi memiliki rasa bersalah ketika kita melaksanakan, ketika kita melakukan dosa-dosa tersebut ya. Ketika kita melakukan dosa-dosa tersebut, ini sangat berbahaya karena ya memang pernah diisyaratkan oleh Nabi SAW bahwasanya dosa itu seperti satu titik hitam yang ada di dalam hati ya. Ketika sebuah hati itu bersih, ketika ada satu titik hitam, maka kita akan merasa bahwasanya kita melakukan sebuah dosa. Namun ketika titik hitam itu sudah mendominasi daripada warna di hati kita, maka kita akan melihat bahwasanya ya dosa itu sudah tidak sudah hal yang biasa, bukan suatu hal yang berujung penyesalan lagi seperti itu. Baik, bukan sekalian, karena waktu yang membatasi, yang paling terakhir dengan dekatnya bulan Ramadan, maka mari ya kita sama-sama bermuhasabah dan mempersiapkan diri untuk menggapai ya bulan Ramadan ini, mempersiapkan dalam untuk melaksanakan amalan-amalan kebaikan dalam bulan Ramadan ya. Karena sesuatu yang dipersiapkan dengan baik akan menampakkan hasil yang baik pula. Dan sebaliknya, sesuatu yang dipersiapkan dengan seadanya maka akan menampakkan hasil yang seadanya pula ya. Makanya ketika kita melihat para ulama dahulu, mereka seperti Imam Syafi'i, mereka ada yang menghatamkan Al-Quran satu kali, dua kali ya. Kita mungkin berpikir kok bisa mereka melakukan hal yang seperti itu. Namun ya sekali lagi mereka juga mempersiapkan hal itu jauh-jauh hari ya. Tidak mungkin seorang yang tidak pernah baca Al-Quran dalam 1 tahun, kemudian ketika datang bulan Ramadan kemudian dia baca Al-Quran khatam 1 kali. Ini sangat-sangat berat sekali ya. Kalaulah dalam urusan dunia seperti ujian misalkan kita mempersiapkan dengan baik ya, maka terlebih lagi harusnya kita harus mempersiapkan dengan lebih baik lagi tentang urusan-urusan akhirat kita. Apalagi di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memang memberikan kita kesempatan untuk mendidik diri-diri kita agar menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa ya. Sallallahu alaihi wasallam kan dalam banyak hadis, bersegeralah dalam beramal, bersegeralah dalam mempersiapkan amalan-amalan kita. Jangan sampai kita termasuk ke dalam orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebagai orang yang menyesal di hari kemudian. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hatta idza jaa ahadakumul maut qala rabbirji'un, sehingga ketika datang kepada mereka kematian, mereka mengatakan, ya Allah, kembalikanlah aku ke dalam dunia, la'alli a'malu sholihan fima taraktu, agar aku bisa beramal soleh dan beramal dari amal-amal yang dulu aku tinggalkan, yang dulu tidak aku kerjakan. Allah Subhanahu wa taala membalas dengan kalimat yang sangat-sangat keras sekali, tidak sekali-kali, tidak akan pernah kalian dikembalikan ke dalam dunia. Atau dalam surat yang lain, dalam surat Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perintah untuk berinfak ya.
Sehingga kita tidak termasuk orang yang mengatakan fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akun minas sholihin. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mengatakan, ya Allah, seandainya engkau mengakhirkan sedikit, menunda sedikit saja dari ajalku, kematianku, agar aku bisa bersedekah, wa aku minas sholihin, aku menjadi orang-orang yang soleh, ya. Semoga ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.